kita lanjutkan untuk pembahasan latihan soal, yaitu yang nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini adalah aplikasi dari momen gaya pada suatu bidang. Di mana bidang yang akan kita hitung di sini adalah persegi panjang. Ada suatu persegi panjang dari A, B, C, D, dan A. Di mana untuk persegi panjang tersebut panjangnya kita ambil AB, yaitu 16 cm. Sedangkan untuk lebarnya adalah dari B sampai C 12 cm. Pada bidang ini ada 3 buah gaya yang bekerja, yaitu ada F1, F2, dan F3. Masing-masing nilainya 10, 4 Newton, dan 4 Newton. Kita mulai dari pertanyaan yang A. Dari soal tersebut ditanyakan berapa besarnya momen gaya pada titik A yang disebabkan oleh F1 atau gaya pertama. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan dalam mengerjakan soal apabila tipenya seperti ini, silakan dibikin suatu gambar untuk mempermudah. Ini adalah dari titik A, ini titik D, ini gaya F1. Kemarin prinsip dari momen gaya bahwa antara lengan dengan gaya harus dalam keadaan tegak lurus. Nah, dari gambar ini ternyata sudah tegak lurus, sehingga nilai dari tau A sama dengan gaya yang bekerja dikalikan dengan panjang lengan. Gaya yang bekerja adalah F1, nilai F1-nya adalah 10 Newton. Sedangkan panjang lengannya adalah dari A sampai D. A sampai D ternyata 12 cm. Ingat harus dalam satuan meter, berarti 0,12. 10 dikalikan 0,12 yaitu 1,2 Newton meter. Nah, sekarang menentukan negatif dan positifnya. Sama, pakai aturan putaran jarum jam. Di mana titik A sebagai titik pusat atau sumbu putar. Kemudian ada gaya F1. Dia arahnya ke sana. Oh, ternyata dia berputarnya berlawanan jarum jam. Maka nanti nilai dari tau A-nya sama dengan negatif. Silakan dipahami dulu sebelum lanjut ke soal yang B. Sudah, lanjut untuk soal pertanyaan yang B, yaitu ditanyakan berapa besarnya tau pada titik E yang disebabkan oleh gaya F1. Berarti pertanyaan yang B adalah tau E oleh F1. Mohon maaf, di soal kemarin tidak lengkap, yaitu untuk titik E kita anggap pada tepat berada di tengah. Misalkan di sini kita bikin suatu garis bantu, yaitu menjadi E1, sehingga gambarnya bisa kita sederhanakan. Ini adalah E1 atau E aksen, ini adalah titik C, ini adalah F1. Antara E aksen dengan C dan dengan gaya telah membentuk suatu tegak lurus, sehingga jumlah atau momen gaya pada E sama dengan F1 dikalikan E aksen sampai C. F1-nya 10 Newton, di mana jarak antara E aksen dengan C itu adalah setengahnya B sampai C. Diketahui B sampai C 12 cm, maka setengahnya adalah 6 cm. 6 cm itu sama juga dengan 0,06 meter. Sehingga hasilnya 0,6 Newton meter. Negatif atau positif? Sama. Acuannya di E aksen diputar. Oh, ternyata berlawanan, maka nilai dari tau E adalah negatif. Perhatikan. Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan yang C, yaitu ditanyakan berapa besarnya tau pada titik C yang disebabkan oleh F2. Di pertanyaan C berarti tau C oleh F2. F2 ini adalah garis gaya ini, kalau kita teruskan maka dia akan melebihi dari D, sehingga bisa kita bikin garis sederhana. Ini D, ini C, ini adalah garis gaya dari F2. CD sebagai lengan,
F2 sebagai gaya sudah tegak lurus, maka nilai dari tau C sama dengan apa? F2 kalikan panjang lengan DC. F2 ternyata nilainya 4 Newton. Dari C ke D atau DC diketahui bahwa DC-nya 16 cm atau 0,16. Ini kalau dikalikan berarti hasilnya 0,64. Satuannya apa? Newton meter. Negatif atau positif? Titik acuannya plek di titik C. Dia diputar. Oh, ternyata berputarnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Maka nilai dari tau C-nya adalah negatif. Dipahami dulu. Lanjut ke pertanyaan untuk yang D, di mana ditanya besarnya momen gaya pada titik B yang disebabkan oleh F2. Ini adalah D. Berarti tau B disebabkan oleh F2. Kita kasih suatu gambar sederhana. Ini titik B, ini titik A. Di sini adalah F2. Antara panjang lengan A sampai B itu sudah tegak lurus dengan F2, sehingga besarnya tau B sama dengan F2 dikalikan dengan AB. F2 diketahui berapa? 4 Newton. Panjang dari AB 16 cm atau 0,16, sehingga hasilnya 0,64 Newton meter. Nah, nilainya negatif atau positif? Sama, titik B sebagai titik acuan. Dia berputarnya kemana? Oh, berlawanan putaran jarum jam. Maka tau B sama dengan negatif. Dipahami dulu. Lanjut untuk ke soal atau pertanyaan yang E, di mana ditanyakan berapa besarnya momen gaya yang E pada titik D yang disebabkan oleh F3. Kita lihat dari gambarnya. Ini adalah titik D, ini adalah gaya F3. Antara D dengan gaya itu terletak dalam satu garis kerja. Maka kalau berimpit langsung nilai dari titik D-nya berapa? 0. Dipahami dulu. Sekarang pertanyaan yang terakhir yaitu yang F. Yang F ditanyakan berapa besarnya momen gaya di titik C yang disebabkan oleh F3. Sama, kita gambarkan secara sederhana dulu. Ini adalah titik D, ini C, ini adalah arah gaya dari F3. Nah, prinsip dari momen gaya selalu apa? Harus tegak lurus. Sedangkan antara lengan dengan F3 ternyata tidak tegak lurus, maka harus kita proyeksikan. Nah, cara memproyeksikan itu misalkan kita anggap ini sudutnya adalah theta. F3 jika kita proyeksikan ke arah sumbu E, maka nanti dikalikan dengan cos. Tapi akan kita proyeksikan searah sumbu Y, menjadi apa? F3 sin theta. Sehingga nanti gambarnya, gambar dari momen gaya ini adalah F3 sin theta. Ini adalah lengan D sampai C. Gambar kedua, hasil proyeksinya sudah menunjukkan bahwa sudah tegak lurus. Nanti tinggal kita hitung untuk selanjutnya. Silakan dipahami dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai dari sin theta-nya itu dari mana? Nah, kita cari dulu. Berarti nilai dari sin theta. Prinsip dari sin itu adalah lengan depan dibagi lengan miring. Ini adalah sebagai theta. Depannya theta itu apa? Oh, ternyata dari B sampai C. Maka di sini
B, C. Dibagi sisi miringnya apa? Oh, B sampai D. Nanti sini B sampai D. Nilai dari BC itu sudah diketahui yaitu 12. Sedangkan nilai dari BD-nya sudah diketahui atau belum? Berarti kita harus mencari nilai dari BD dulu. Nilai dari BD pakai prinsip dari Pythagoras bahwa BD kuadrat sama dengan akar dari apa? Yaitu BC kuadrat ditambah dengan DC kuadrat. Berarti BD kuadrat sama dengan akar dari BC. Nilai dari BC-nya berarti 0,12. Maaf, ini tulisannya sangat kecil. 12 kuadrat ditambah 0,16 kuadrat. Langsung saja bahwa nilai dari BD sama dengan adalah 0,2. Kalau BD sudah ketemu, kita masukkan ke sini. Nilai dari BC-nya tadi berapa? Nilai BC adalah 0,12. Berarti di sini 0,12 dibagi dengan 0,2. Nilai C-nya sudah ketemu, silakan dipahami dulu. Ya, karena nilai C-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai dari tau-nya. Dari gambar tadi, ini adalah sebagai DC, ini sebagai F3 sin theta. Sehingga tau pada C sama dengan F3 sin theta dikalikan dengan panjang D sampai C. F3-mu berapa? Oh, ternyata diketahui nilainya 4. Sin theta 0,12 dibagi dengan 0,2, hasilnya 0,6 dikalikan dengan 0,06 dikalikan jarak antara D sampai C. DCO 0,6. Silakan hitung sendiri untuk hasil akhirnya. Nah, untuk menentukan dia negatif atau positif sama acuannya C ditarik ke atas. Oh, ternyata dia berputarnya searah putaran jarum jam, maka nilainya adalah positif. Itu adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Silakan dipahami dulu.